Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alfa, hari ini adalah hari kedua saya pendampingan untuk judul keempat di SMA 16. Sebagaimana jadwal bahwa hari ini jam 9 kita akan observasi ibu untuk pelaksanaan implementasi RBT yang bermuatan pembelajaran diferensiasi kemudian KSD dan juga apakah sudah siap observasi? PP sudah siap Pak, kemudian saya sudah siap untuk observasi. Oh, sudah. Di kelas berapa ini? Di kelas 11 IPA 1 Pak. Di kelas observasi saya akan melihat proses dari awal sampai akhir. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya Nanda ya, setelah 1 minggu kita tidak bertemu pada pembelajaran fisika. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini nak? Iya Pak, kamu sorry? Tanpa keterangan. Oke, mudah-mudahan besok pertemuan besoknya bisa bersama DNA ya. Nah, ketua kelas silakan siapkan kelasnya untuk berdoa. Siapkan tempat saja. Duduk siap. Gerak. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua berdoa semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, apa kabarnya Anda semua? Oke, sehat semua ya? Bahagia semua? Sedih? Nah, sebenarnya kebahagiaan dalam pembelajaran itu sangat penting. Tujuannya agar kita bisa memperoleh pembelajaran hari ini. Ya, nah Ibu ada eksperimen nih untuk melihat bagaimana keadaan kalian hari ini. Ibu ada 2 teh, oke. Kemudian ada 2 gelas air, oke. Apa yang kalian lihat di sini? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Hanya air, tidak ada perbedaan ya. Dari sekarang tidak ada perbedaan. Nah, sekarang dicelupkan ke dalam airnya. Ya. Kita lihat apa yang terjadi. Perbedaannya Anda semua? Nah, apa yang terjadi ketika 2 air yang sama tadi diberikan teh berubah warna di salah satu tehnya? Kenapa bisa demikian? Nah, teh yang berubah warna adalah air panas atau air hangat. Sedangkan teh yang tidak berubah warna airnya adalah air dingin. Nah, yang dapat kita lihat dari peristiwa ini adalah hal yang dingin, hati yang dingin, sikap yang dingin tidak akan merubah apapun dan tidak merubah keadaan seperti apapun. Tidak merubah apapun, tidak merubah keadaan dan tidak merubah siapapun. Sementara kondisi
hati yang hangat bisa merubah keadaan, bisa merubah suasana, bisa merubah seseorang. Oke, artinya apa? Kehangatan yang kita berikan kepada sekitar kita, oke, kebahagiaan yang bisa kita berikan ke sekitar kita bisa merubah situasi, bisa merubah seseorang terhadap kita. Oke, jadi kebahagiaan yang kalian miliki tadi silahkan sebarkan kemanapun, antar teman sebangku, sekelas, atau antar kelas. Sehingga apa? Sehingga situasi yang tadinya tidak nyaman bisa berubah menjadi nyaman. Oke, paham ya? Mengerti makna dari sini ya? Nah, seperti itu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Hati yang hangat bisa membuat kita mengerti dan paham akan pembelajaran hari ini. Oke, Ananda? Nah, kita masuk kepada pembelajaran kita kali ini mengenai pemanasan global. Silakan satu orang baca tujuan pembelajaran kita. Beni, silakan baca Beni. Nampak Beni? Enggak, Rido saja Rido. Silakan baca Rido. Peserta didik mampu mendeskripsikan gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan melalui kegiatan mendiskusikan video dengan benar. Kedua. Peserta didik mampu membuat ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Oke. Nah, pemanasan global. Pernah dengar kata pemanasan global? Nah, pernah kita melihat dampak-dampaknya di lingkungan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mendalami tentang pemanasan global. Bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Oke. Nah, untuk kegiatan ini Ibu melakukan 3 penilaian. Oke, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan nanti, kemudian ada penilaian sikap. Nah, pengetahuan Ibu ambil dari kegiatan diskusi kita juga ada, kemudian asesmen formatif dan asesmen nanti sumatifnya. Oke, kegiatan keterampilan Ibu lihat dari bagaimana kalian menyelesaikan tugas kelompok nanti, baik itu dalam bentuk presentasi maupun dalam tugas pribadi. Oke. Kemudian sikap. Nah, bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran ini? Oke, Anda paham ya? Nah, seperti yang Ibu instruksikan kemarin bahwa kita bekerja menggunakan kelompok karena kita menggunakan metode pembelajaran diskusi. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi. Sudah bentuk berkelompok ya? Nah, sudah. Sekarang Ibu bagikan ke KPD-nya. Nah, Ibu sudah menyediakan berbagai macam media pembelajaran, mulai dari video pembelajaran, dari poster, kemudian LKPD ini juga mengandung materi pembelajaran. Oke, sudah dipelajari di rumah ya Nana ya? Yang Ibu kirim di grup, sudah ya? Nah, tujuannya apa? Berbagai macam media tadi tujuannya merangkum gaya belajar kalian selama pembelajaran fisika. Yang hobinya membaca bisa lihat KPD, yang hobinya audio visual bisa melihat video pembelajaran yang diberikan, yang hobinya mendengar nanti Ibu sediakan juga berupa materi-materi yang disajikan dalam bentuk audio. Yang hobinya melihat, oke, senang dengan gambar-gambar, senang dengan audio visual, Ibu sudah menyediakan juga berupa poster-poster pada pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok melalui LKPD. Nah, perhatikan di LKPD-nya, di sana sudah ada instruksi yang harus dikerjakan. Kita dihadapkan oleh satu masalah. Perhatikan masalahnya di depan.
Jelas videonya Nanda? Jelas. Nah, satu orang kira-kira bisa menceritakan apa yang dilihat di video? Satu orang? Ada yang bisa menceritakan apa yang dilihat tadi? Cukup menceritakan apa yang kalian lihat saja. Ada? Maulana bisa? Yang lain? Ada yang bisa? Membacakan saja atau menceritakan apa yang kalian lihat tadi. Kalau perlu diulangi lagi. Nah, gambar apa yang kalian lihat, nak? Nah, ada es di kutub. Apa yang terjadi pada esnya? Diperkirakan dalam mencair lebih cepat diakibatkan oleh iklim. Oke, benar sekali. Kalau kita lihat tadi, esnya sudah mencair, kemudian terjadi reruntuhan es. Oke, berarti di sana nampak bahwa kejadiannya sudah banyak es di kutub yang mencair. Nah, kira-kira penyebabnya kenapa? Pemanasan global. Nah, sekarang kita tinggal di kutub enggak? Tidak. Kita terpengaruh atau terdampak ada oleh hal tersebut? Tidak. Yakin? Nah, untuk membuat kalian yakin jawabannya iya atau tidak, silakan kalian pelajari di LKPD karena sekarang sudah ada tuntunan kalian untuk menemukan jawaban yang pertanyakan tadi. Oke, silakan dimulai. Oke. Oke, sudah ya. Ibu rasa waktu untuk diskusi sudah cukup. Ibu sudah melihat masing-masing kelompok tadi, sudah ada yang paham. Rata-rata kalau ibu hitung 70% sudah memahami materi ini. Nah, bagi teman-teman yang satu kelompok yang belum paham, silakan teman-teman yang paham
menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global, yaitu tentang dampaknya dan penyebabnya yang akan disampaikan oleh kami. Saudara Rabi, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Jadi seperti yang sudah sama kita baca, yaitu tentang pemanasan global di LKPD yang telah diberikan kepada kita. Jadi kami akan menjawab dua pertanyaan yang berada di LKPD ini. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa sih penyebab dari pemanasan global? Jadi pemanasan global disebabkan oleh bertambahnya gas rumah kaca, yaitu seperti karbon dioksida, metana, CO, CFC, serta nitrogen dioksida. Gas-gas tersebut dapat dihasilkan dari beberapa hal seperti di bawah ini, yaitu pertama energi. Lah kok bisa energi? Jadi energi dikarenakan hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi, maka akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya yaitu industri peternakan sapi, karena industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Selanjutnya yaitu industri pertanian. Hal ini disebabkan karena pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrodioksida ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu pencemaran laut. Pertanyaan kedua yaitu dampak dari pemanasan global. Ada beberapa dampak dari pemanasan global. Jadi akan disebutkan beberapa dari pemanasan global penyebab dampaknya. Jadi yang dampak pertama yaitu perubahan iklim cuaca. Selanjutnya hujan asam, es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan lapisan ozon menipis. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ingin menambahkan? Silakan, Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari kelompok tadi. Pertama, penebangan pembakaran hutan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, hutan atau tumbuhan berfungsi untuk menyerapkan gas CO2. Jika hutan gundul, maka gas CO2 tidak dapat diserap dan gas tersebut dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, mencairkan es di kutub juga dapat menyebabkan pemanasan global karena es berfungsi untuk memantulkan panas. Jika es mencair, maka panas akan terperangkap di bumi. Baik, itulah yang ditambahkan oleh Maulana sebagai penambahan dari hasil diskusi kelompok kita. Apakah kalian setuju apa yang disampaikan Maulana sebagai penambahan hasil diskusi kita? Saya setuju karena ada yang ketinggalan dan kelalaian di kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Maulana karena sudah menambahkan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Silakan Aulia. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok Rapi yang telah memberi saya peluang untuk bertanya. Apakah kalian bisa menjelaskan apa itu efek rumah kaca? Karena di dalam presentasi yang kalian jelaskan tidak dijelaskan apa itu efek rumah kaca. Terima kasih. Terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawabkan oleh Asnil. Pada Asnil kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Efek rumah kaca adalah terperangkapnya sinar matahari akibat pantulan cahaya matahari yang terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Seperti pada gambar ini, cahaya matahari terpantul ke dalam, ternyata ada yang menghambat yaitu gas rumah kaca.
Jelas? Jelas. Baik, itulah jawaban yang dari pertanyaan Aulia. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil tadi. Ibu rasa semuanya sudah merangkum apa pembelajaran kita hari ini dari hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok Raffi tadi. Nah, yang bertanya juga bagus nih. Ternyata kelompok yang tampil ada ketinggalan menjelaskan efek rumah kaca ya. Nah, sudah paham semuanya apa yang disampaikan tadi? Sudah. Baiklah, sedikit Ibu menguatkan. Tadi ada pertanyaan mengenai efek rumah kaca. Perhatikan gambarnya. Nih, kita anggap cahaya matahari yang masuk ke bumi ini diserap oleh bumi. Nah, sebagian diserap, sebagian lagi ada yang dipantulkan. Seperti itu seharusnya. Namun karena tadi penyebabnya sudah disampaikan oleh Raffi, ada pembakaran gas, ada gas karbon dioksida, ada gas efek rumah kaca tadi. Gas-gas ini menghalangi ini. Yang birunya tua ini gas rumah kaca. Gas ini menghalangi cahaya mataharinya terpantul keluar sehingga apa? Dia tetap di dalam. Sama seperti kita masuk ke dalam mobil, nah mobilnya kita tutup rapat, berada di tempat yang panas. Panas tak langsung dalam mobil. Seperti itulah kira-kira efek rumah kaca. Oke ya, paham semua berarti ya. Nah, kita sudah memasuki pada akhir sesi pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa? Ini bisa? Silakan disampaikan ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit pembelajaran tentang pemanasan global. Nah, saya ingin menyimpulkan tentang mencairnya es yang ada di kutub tadi. Ternyata itu salah dampaknya tidak di kita. Ternyata itu salah, Bu. Karena mencairnya es di kutub juga berdampak pada kita, terutama daratan yang berada di sekitar es yang mencair tersebut. Dampaknya yaitu tenggelamnya daratan yang ada di sekitar kutub karena meningkatnya jumlah cairan. Tepuk tangan untuk jawaban ini. Oke, benar sekali ya apa yang saya ini. Tadi di awal Ibu memberikan video permasalahan ada es kutub yang mencair. Nah, Ibu menanyakan apakah kan kita tidak tinggal di kutub, namun apakah kita memiliki terdampak oleh kutub yang mencair? Ternyata walaupun kita tidak tinggal di kutub, kita akan mengalami efeknya. Efek yang pertama, daratan-daratan yang berada di sekitar perairan itu bisa tenggelam. Nah, berarti apa artinya? Wilayah kita sudah berkurang daratannya. Kalau sudah berkurang daratan, otomatis tempat kita tinggal sudah berkurang. Yang kedua, es tadi berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari. Kalau esnya sudah mencair, otomatis cahaya matahari tidak terpantulkan. Makin panaslah bumi kita. Nah, kita juga merasakan kan bagaimana panas matahari, cuaca yang berubah. Artinya apapun yang terjadi di bumi pasti memiliki dampak terhadap kita. Oke, Anda semua paham ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang hobi buat video, silakan buat video. Yang hobinya menggambar, silakan buat poster. Yang hobinya berbicara, silakan membuat audio monolog boleh juga. Yang hobinya menulis, silakan membuat blog. Nah, apa yang dibuat? Kesimpulan pembelajaran tentang hari ini. Oke, Anda semua paham? Nah, juga untuk penilaian sumatifnya Ibu sudah menyediakan di sana pertanyaan untuk dijawab. Nah, silakan dikumpulkan minggu depan. Oke? Rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk materi tentang cara mengatasi pemanasan global. Silakan dibaca di rumah sesuai dengan materi yang Ibu sediakan di grup kita. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.